bagaimana cara kami nih, apalagi saya ini masih kelas 4, tentunya sangat riskan, rawan bagi saya ini, saya sangat tidak mengerti penulisan rapornya ini nanti Pak. Bagaimana menuliskan capaian itu, sementara yang di sekarang ini kan kurikulum K13 ini kan kita tetap menggunakan ketuntasan. Ya. Sementara ini tidak menggunakan ketuntasan, tapi melainkan capaian pembelajaran. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara mengukur penilaian capaian itu untuk penulisan di akademik, terutama pada rapor anak, Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya. Pertanyaannya sangat Untuk sementara bagus. itu dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, jadi contoh ya, dibahas ini bahasa Indonesia tadi ya, kelas 1 ya. Kelas 1 dan kelas 2 ya. Oke. Tetap juga untuk evaluasi tidak ada beda dengan K13. Ibu memberikan ujian formatif, ujian sumatif, ujian akhir semester, silakan. Tidak ada beda. Nah, untuk melaporkan, contoh gini Bu, CP di Bahasa Indonesia fase A, kelas 1, kelas 2. Seandainya lah ini sudah ditetapkan oleh guru kelas 1 dan kelas 2, TP-nya ya, TP ya, yang bawah ini TP ya, yang 5 ini ya, 55, TP ini ya. Nah, jadi si guru memberikan tes di masing-masing TP ini. Ya, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Kalau Ibu dulu masih ingat nggak waktu itu kurikulum KBK, blok? Ada ya, pernah kalau nggak salah ya dulu ya, ada blok 1, 2, 3 ya, kurang lebih sama. Jadi, misalnya TP1 si Ani dikasih tes 50, TP2 70, TP3 sekian, TP4 sekian, TP5 sekian. Nah, di rapotnya nanti dibuat rata-ratanya, misalnya bahasa Indonesia, Ani bahasa Indonesia, rata-rata TP 70. Tapi ada di bawahnya, TP1 itu tentang apa? Siswa mampu memahami dan menjelaskan informasi pada bacaan fiksi. Nah, di situ dia 50. Nah, jadi kita ada deskripsinya bahwa ketika si Ani hanya mampu memahami dan menjelaskan bacaan fiksi 50. Tapi kalau memang guru, Bapak Ibu kan ada masih remedial kan, dicoba sampai sejauh mana dia bisa. Tapi bukan tidak dipaksa-paksa tuntas, walaupun belum bisa tuntas, bikin tuntas, padahal sebenarnya belum bisa. Kayak begitu. Jadi tergantung daripada kemampuan TP1 dia 50, TP2 70, TP3 75 misalnya begitu. Jadi saya kira tidak terlalu ada jauh perbedaan cara melaporkan hasil pembelajaran anak-anak. Yang penting si guru memiliki TP yang sudah ditetapkan. Jadi jangan belok kanan kiri lagi, jangan belok ke buku teks, jangan belok kemana-mana. Tinggal perhatikan, untuk mencapai TP1 boleh nggak pakai buku K13? Boleh. Untuk mencapai TP5 boleh nggak pakai bahan ajar dari KBK? Silakan saja. Tidak ada paksaan harus pakai buku kurikulum Merdeka, pakai buku kurikulum dari kurikulum tertentu. Ya, jadi tugas utama guru adalah tetapkan dulu TP masing-masing. Jadi kemudian ujilah, evaluasilah, teslah sejauh mana si anak tersebut mencapai tujuan ini, baru bikin laporkan. Kira-kira udah cukup jelas, Bu? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan, artinya pembelajaran kurikulum Merdeka ini kan masih tetap ada hubungannya, bahkan masih berkaitan dengan K13 ya Pak ya? Masih. Betul Saya tidak kira Pak? Bapak Ibu, kita jangan terlalu kaget dengan perubahan kurikulum. Itu aja. Pokoknya mindset-nya itu. Mindset-nya jangan terpengaruh dengan adanya perubahan. Tinggal kan, kalau dulu kan namanya kan indikator, kompetensi dasar, kan gitu kan? Nah, kalau dulu sasarannya adalah ketuntasan, kalau sekarang capaiannya. Jadi jangan dipaksa juga, kalau memang segitu ya udah segitu aja, udah dikasih. Tapi ada deskripsinya. Tidak hanya sekedar bahasa Indonesia 80, terus 80 itu apa? Apa yang bisa 80 ini? Kemampuan apa yang dia bisa 80 ini? Itu yang diharapkan dari si kurikulum ini. Kemampuan apa dari yang 80 ini, kemampuan apa? Gitu.
Kemampuan menulis kah, kemampuan berkomunikasi kah, kemampuan apakah gitu. Jadi ada lebih jelas. Jadi bisa saja dia kemampuan berkomunikasi 90, tapi kemampuan menulis 50 kan? Kan bisa-bisa begitu. Jadi jangan juga harus di ini. Itu memang itulah kelebihan dia. Itulah kemampuan daripada si anak tersebut. Berkomunikasi tinggi gitu. Ya. Kira-kira masih ada yang itu Bu 17 ya? Nangkap ya, maksudnya terjawab ya pertanyaannya? Oke Pak, masih ada ya pertanyaan sedikit lagi Pak. Yes, ya silakan. Ini tadi tentang artinya tidak banyak perubahan kan dari kurikulum K13 dan ke kurikulum Merdeka ini. Artinya dalam pembelajaran ini nanti tetap kan kalau misalnya kami membuat TP-TP itu kan artinya tetap tidak melenceng dari KD-KD dari modul ya Pak ya? Tidak melenceng dari CP, capaian, CP dari yang sudah ditetapkan. CP loh, dibaca dulu CP ini. Ini Bu, saya ulang lagi ya, yang ini ya. Ini. Pahami CP, capaian pembelajaran sudah ditetapkan. Nanti saya kasih filenya. Kemudian rumuskanlah tujuan untuk mencapai CP. Guru-guru masing-masing guru. Kemudian kalau sudah dua ini saya kira yang dikuasai oleh guru, ini dulu langkah pertama. Jangan langsung ke modul dulu. Tidak bisa kita merancang modul kalau tidak tahu CP dan TP. Itu menjadi dasarnya. Mau apapun nanti model pembelajaran terserahlah. Ya, jangan terpengaruh dengan. Nah, saya sarankan lagi pada Bapak Ibu, jangan suka-suka membuat model-model pembelajaran canggih-canggih tetapi tidak dilaksanakan di kelas. Mau pembelajaran sangat biasa pun silakan. Tidak pakai harus discovery, inquiry, tapi tidak tahu langkah-langkahnya. Itu yang paling penting juga. Jadi tidak hanya memaniskan di dokumen-dokumen modul. Ya, jadi nanti Bapak Ibu saya sarankan kepada Bapak Ibu pahami dulu CP di setiap mata pelajaran masing-masing, di setiap fase di mana dia mengajar, di fase mana dia mengajar. Bisa kira-kira Bapak Ibu ya? Ya, oke Bapak. Atas penjelasan Bapak sedikit banyak sudah ada gambaran bagi saya, terutama untuk saya terapkan nanti di kelas 4. Kebetulan nanti kami kalau tidak salah informasi itu guru kelas 1 dan kelas 4 ini kami di Kecamatan Pontianak Utara ini nanti akan diadakan pelatihan kurikulum Merdeka ini Pak. Yes. Nah, semoga nanti semakin menambah pengetahuan kami. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Jadi tidak jauh. Kalau namanya dulu KD, mungkin itu sekarang CP. Oke, ya. Ada lagi? Kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya, saya persilakan. Kalau masih ada. Sekali lagi, kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya, saya persilakan. Gak ada yang bertanya tentang format modul? Atau masih ngambang-ngambang sama sekali? Sebentar ya Pak. Ya. Oke Pak, saya menyambung lagi ini perwakilan teman-teman, terutama teman yang guru MUPEL nih Pak, karena MUPEL ini kan tentu berbeda nih, agama terutama. Ya. Agama yang bertanya nanti, memang sih nanti MUPEL agama ini ada tersendiri sosialisasinya dan pelatihan kurikulum Merdeka ini yang disampaikan dari Depak kemungkinan. Tapi dalam kesempatan ini alangkah baiknya juga kami bertanya tentang yang guru MUPEL ini Pak. Apakah sama penerapannya dengan guru kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2 ini? Dan kelas 4. Terus itu pertanyaan pertama. Yang satu lagi teman ini bertanya nanti untuk penilaian naik kelasnya itu bagaimana Pak?
Oke. Nah, itu saja. Nah, Oke, terima pertanyaannya kasih. bagus. Nah, itu banyak bertanya naik kelas. Yang pertama, yang tadi apanya yang sama maksudnya, Bu? Di mata pelajaran agama atau olahraga dengan mata pelajaran lain, apanya yang sama? Maksudnya apanya yang sama? Pertanyaan yang dari Mopel Agama itu tadi, apakah CP-nya itu nanti digabung atau mereka tentukan sendiri sehingga nanti nilainya itu kan diserahkan atau pencapaiannya itu untuk wali kelas. Nah, begitu Pak. Atau kerjasama dengan wali kelas atau bagaimana itu Pak? Atau mungkin sendiri gitu? Oke, CP tadi sudah saya jelaskan, CP setiap mata pelajaran sudah ditetapkan dari pusat. Oke? Oke, saya kasih contoh. Agak berat ya. Agak berat nih. Buka ininya. Bisa kelihatan layarnya Bapak Ibu? Nah, ini ada CP, capaian pembelajaran mulai dari PAUD hingga SMA. Jadi nanti saya akan share ini, Bapak Ibu akan membaca contoh ya, mulai dari CP kita mulai dari CP Bahasa Indonesia. Nah, ini contoh ya. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Ini dimulai dari fase A. Nih. Jadi capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia setiap fase ya. Ini mulai dari fase A. Ya, kelas 1 dan kelas 2. Nah, terus berjenjang terus ke fase B, kelas 3, kelas 4. Apa? Nanti capaiannya di sini. Kemudian berjenjang ke fase C, kelas 5, kelas 6. Kemudian berjenjang ke fase D, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian lanjut ke fase E, kelas 10. Kemudian fase F, kelas 11, kelas 12. Jadi kelihatan kemampuan di setiap fase. Apa yang dicapai oleh anak-anak contoh belajar bahasa Indonesia. Jadi ini yang diharapkan saya tadi, Ibu Guru, Bapak Ibu Guru untuk duduk bersama di setiap fase. Karena di SD itu ada 3 fase. Oke? Nah, pertanyaan yang kedua tadi coba saya ingatkan lagi, Bu. Yang itu ya. Jadi kalau agama ada fase, ada ininya, ada CP-nya sendiri, baik dari kelas SD sampai SMA. Jadi sudah ditetapkan, tidak ada perbedaannya dengan mata pelajaran lain. Ya. Terus yang kedua tadi rapat ya, Bu. Kenaikan rapat ya. Iya Pak, tentang penulisan raportnya itu tadi Pak. Bagaimana kita menilai untuk menentukan anak ini naik atau tidak naik kelas Pak? Pertama, saat ini misalnya fase A kan kelas 1, kelas 2. Nah, kalau misalnya itu dikembalikan kepada sekolah ataupun guru yang mengajar. Jadi tidak ada seperti dulu ketuntasan minimal 7. Kalau ada beberapa mata pelajaran tidak tuntas tidak naik kelas, contohnya gitu ya. Padahal dulu pun pada kenyataannya kan dinaik-naikkan juga kan itu sebetulnya. Nah, jadi sekarang contoh di kelas 1 bahasa Indonesia rata-rata 55 misalnya gitu ya. 50 taruh 50. Tetapi kan di situ ada deskripsinya TP tadi. Berapa TP bahasa Indonesia? Berapa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia? Contoh ada 5. Apakah di 5 TP itu dia skor 50? Nah,
Kemudian, atau pertanyaannya, apakah hanya bahasa Indonesia saja dia yang 50? Mata pelajaran lain bagaimana? Kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena dia masih kelas 1, masih di fase A, tidak apa-apa dia naik ke kelas 2, karena dia masih satu fase. Itulah tugasnya si guru kelas 2 lah nanti yang membimbing dia. Kalau dia masih ada TP atau capaian yang belum bisa. Nah, jadi tidak harus memaksakan anak harus bisa 70 di setiap mata pelajaran. Ya. Jadi karena tadi posternya kan sesuai dengan karakteristik ataupun kemampuan anak-anak. Kemudian kalau misalnya, karena ini mau naik fase ya, dari mau fase A ke fase B. Kalau misalnya guru kelas mempertimbangkan atau sekolah mempertimbangkan beberapa faktor bahwa anak ini masih perlu untuk belajar lagi di kelas 2 atau di fase A, itu hak daripada sekolah. Jadi tidak ada aturan yang tetap untuk menerapkan naik kelas tidaknya. Ya, karena begini, karena ada juga anak setelah kelas 3, kelas 4 baru dia ngeh tentang apa itu belajar ini ataupun sekolah ini. Gitu ya. Jadi silakan saja ditulis apa adanya kemampuan dia. Kalau dari konsep yang saat merdeka belajar ini gitu. Tetapi kalau dengan banyak pertimbangan, anak ini harus perlu lagi di kelas 2 atau perlu lagi di kelas ini, silakan. Ya, itu yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang didapat pada pagi hari ini bermanfaat dan juga menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih Bapak Judianto atas materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau perbuatan saya yang salah. Saya akhiri dengan pantun, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Judi. Sama-sama Bapak Ibu. Sehat-sehat Pak Judi. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu itu masih hanya kulitnya saja. Itu Pak sangat kulitnya saja. Jadi sangat diharapkan untuk membaca lagi, saya sudah kirim file kepada Bu Rukia. Setelah sudah dibaca, berdiskusilah kepada teman-teman. Jadi jangan gini, mindsetnya sekarang ini mindsetnya yang perlu kita ini dulu, kita benahi. Guru ganti kurikulum, ganti ini, gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah apapun ceritanya, kita tahu anak ini mau belajar apa gitu. Apa yang diharapkan dari setelah di kelas 1 dia bisa apa. Bukan menghabiskan buku paket ya, itu yang selalu diajarkan. Buku paket dari pemerintah, buku paket dari penerbit, itu yang diajarkan, bukan itu. Jadi yang selalu disarankan, yang selalu ditekankan adalah apa yang bisa apa anak kelas 1, bisa apa anak kelas 2, setelah sudah naik kelas gitu. Kalau hanya 2 yang bisa, silakan. Tidak harus 5. Tapi 2 bisa, dia 2 bisa kompetensinya tetapi mendalam. Kira-kira daripada 10 bisa tapi hanya kulit-kulitnya saja. Oke, itu yang ditekankan. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya itu masih sangat jauh dari harapan mungkin Bapak Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu dapat ada kesempatan lain untuk belajar lebih dalam lagi. Ya, sekali lagi terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bu Rukia, mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Lagi.